Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang legal, compliance, litigasi, dan hal-hal terkait dengan hukum. Oke, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan upload video baru setiap hari. So, stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go! Soal yang pertama, menurut Juniarto, hal yang merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia adalah bla bla bla. Nah ini teman-teman, opsinya A sampai E ini kelihatan banget bahwa ini masih terkait dengan sejarah-sejarah kemerdekaan kita ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, ada proklamasi, ada Piagam Jakarta, kecuali Kepres ya. Kepres itu yang memang sampai hari ini pun ada gitu terus. Nah, cuman teman-teman di sini jangan sampai terkecoh. Kalau misalnya teman-teman ditanyakan ini tindakan pertama dengan dalam hal tata hukum, kemungkinan besar teman-teman pasti akan jawabnya Pancasila kan, karena memang benar Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi teman-teman harus cek, harus hati-hati bahwa di sini ada kata-kata tindakan pertama. Tindakan pertama bukan berarti sumber dari segala sumber hukum ya, tapi itu adalah kayak class action atau hal yang pertama dilakukan terkait dengan tata hukum. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah ketika adanya proses mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Itu adalah tindakan hukum pertama yang dilakukan. Sehingga opsi yang paling benar itu adalah D ya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya D. Soal nomor 2, dalam acara pemeriksaan pra-peradilan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu bla 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 setelah diterimanya permintaan. Nah, jadi teman-teman pernah dengar ya istilah pra-peradilan ya. Jadi ketika seseorang terlibat suatu kasus hukum dan itu harus masuk ke pengadilan, itu biasanya mereka mengajukan semacam pra-peradilan gitu ya, kayak peninjauan kayak gitu. Jadi biasanya orang atau lembaga yang tersangkut kasus hukum ini biasanya mengajukan pra-peradilan kayak itu kepada hakim. Nah, ketika permintaan itu masuk, maka si hakim harus atau wajib memastikan bahwa sidang itu akan jatuh pada tanggal sekian gitu ya, yaitu dalam waktu 3 hari setelah permintaan itu diterima. Jadi ini bukan artinya sidangnya akan berlangsung 3 hari setelah permintaannya masuk ya, tapi semaksimal 3 hari setelah permintaan masuk itu hakim akan mengumumkan kapan sidang akan dilaksanakan. Jadi kayak pengumuman hari sidangnya aja. Jadi jawabannya di sini adalah B. Soal nomor 3, hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali bla bla bla. Nah, jadi teman-teman ini bisa lihat ya di dalam
pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014. Undang-undang ini berbicara tentang hak cipta, bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melaksanakan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini ada 4. Yang pertama adalah penyiaran ulang siaran, kemudian komunikasi siaran, kemudian fiksasi siaran, dan yang terakhir penggandaan fiksasi siaran. Nah, otomatis dari 5 opsi ini yang tidak termasuk di dalam 4 hal di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 itu adalah yang A ya, pendistribusian rekaman siaran. Kita lanjut soal nomor 4. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal bla bla bla. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa seorang yang masuk ke dalam suatu pengadilan kayak gitu, yang diundang itu dalam suatu kasus, khususnya bagi yang diminta sebagai saksi ya. Jadi orang yang akan memberikan saksi ini wajib untuk disumpah, agar untuk memastikan bahwa si orang yang memberikan saksi ini mampu memberikan hal yang benar gitu, bukan hal yang bohong, sehingga harus disumpah di bawah kitab suci untuk masing-masing agama sesuai dengan saksi ini. Kalau misalnya dia Islam ya tentu di bawah Al-Quran, kemudian kalau Kristen dia di bawah Injil gitu kan, dan begitu juga untuk agama-agama yang lain. Tapi ada pengecualian bahwa untuk saksi yang berada di bawah umur atau di bawah 17 tahun itu dia bisa memberikan keterangan atau memberikan kesaksian tanpa disumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dalam pasal 171 ini diterangkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah antara lain, yang pertama ada anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, kemudian orang sakit ingatan atau orang sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi ada orang yang sedikit kurang waras gitu ya, tapi dia kadang-kadang mungkin dia bisa mengingat suatu kejadian hukum, misalnya dia pernah melihat kasus pembunuhan misalnya atau pencurian dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memberikan kesaksian tanpa disumpah. Jadi jawabannya adalah C 171. Soal nomor 5, hakim tunggal di pengadilan negeri bertugas memimpin persidangan perkara-perkara dengan ancaman hukuman selama bla bla bla. Nah, jadi perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum itu diadili oleh majelis hakim ya, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, di bagian tengah itu ada hakim ketua yang biasanya yang pegang palu itu, kemudian ada juga hakim anggota yang 2 orang yang di samping kiri kanan, kemudian ada tambahan 1 panitera. Nah, ada pengecualian untuk perkara-perkara ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, seperti perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini persidangannya hanya dipimpin oleh hakim tunggal. Jadi kayak orang yang kayak melanggar ketentuan lalu lintas kayak gitu kan bisa kena tilang, dan itu kita disuruh buat sidang gitu kan. Nah, sidang untuk kasus-kasus hukum yang ringan seperti ini itu biasanya tidak ada hakim anggota, jadi cuma 1 hakim itu aja. Jadi itu jawabannya adalah A kurang dari 12 bulan. Soal nomor 6, Surat Edaran Kapolri nomor SE-6-X-2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech dikeluarkan pada masa Kapolri yang dijabat oleh bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, surat edaran yang nomor SE-6-X-2015 ini dikeluarkan sekitar 8 Oktober 2015. Jadi teman-teman masih ingat lah ya, jadi sekitar tahun 2015 itu Kapolri, jabatan Kapolri itu dipegang oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7, daftar umum ciptaan yang tercatat di kementerian memuat unsur-unsur di bawah ini kecuali bla bla bla. Nah, jadi di dalam daftar umum ciptaan itu ada 4 hal yang dimuat. Itu yang pertama adalah nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait. Kemudian yang kedua ada tanggal penerimaan surat permohonan. Kemudian yang ketiga, tanggal lengkapnya persyaratan.
Dan yang keempat atau yang terakhir adalah nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Jadi di antara opsi A sampai E ini yang tidak termasuk di dalam daftar umum ciptaan itu adalah yang B ya, tanggal pembuatan ciptaan. Jadi itu nggak masuk. Soal nomor 8, hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dilindungi oleh negara melalui sebuah undang-undang yaitu bla bla bla. Nah ini benar-benar murni hafalan ya, tapi ini teman-teman harus ingat aja bahwa aturan tentang hak asasi manusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Gitu. Jadi teman-teman buat konten atau isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bisa teman-teman cek aja. Jadi ini jawabannya yang tepat itu adalah B. Soal nomor 9. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Nah, hal ini sesuai dengan KUHP pasal bla bla bla. Nah, jadi ini kasusnya hampir mirip ya sama soal yang tadi itu, bahwa kalau misal contohnya nih ya, yang kasus pidana ringan itu tentang pelanggaran lalu lintas, di mana di situ ya kita misalnya melanggar suatu aturan lalu lintas dan harus mengikuti sidang agar SIM ataupun STNK kita dikembalikan oleh pihak kepolisian. Nah, itu termasuk salah satu contoh pidana ringan ya. Nah, di situ tadi kan di soal sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa hakimnya cuma satu, dan ada tambahan lagi bahwa jadi saksi itu memberikan kesaksiannya tidak dengan didahului dengan pengucapan sumpah terlebih dahulu kayak itu, kecuali kalau misalnya memang wajib banget atau dianggap oleh hakim itu perlu untuk disumpah kayak gitu ya. Nah, jadi aturan ini diatur dalam KUHP pasal 208 yang mana penjelasannya adalah saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah ataupun janji kecuali hakim menganggap perlu gitu ya. Jadi jawaban nomor 9 ini adalah C, 208. Soal nomor 10 atau soal terakhir, menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup bagi manusia meliputi hak-hak berikut ini, kecuali bla bla bla. Nah, jadi ini Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini mirip dengan yang soal nomor 8 tadi ya. Teman-teman bisa cek aja di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya di pasal 9. Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa hak untuk hidup terdiri atas ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Kemudian yang terakhir, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jadi di sini yang menjadi kecuali itu adalah yang B ya, perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day, bye-bye.